Saya capoeira profesor dan saya juga praktisi dari jiu-jitsu. Waktu populer itu saya butuh waktu hampir setahun lebih ya. Awalnya waktu di Brazil ya. Itu tahun 93-an lah. Saya ditaruh di provinsi namanya Provinsi Bahia. Yang kotanya namanya Salvador. Bukan El Salvador ya, Salvador. Nah, ternyata kota itu dan provinsi itu adalah di mana asal muasalnya kebudayaan Brazil. Oke. Sampai sekarang pun nih, yang saya kagetnya adalah orang di Indonesia masih banyak orang yang salah kaprah tentang capoeira. Tapi terlepas dari aliran-aliran yang diciptakan, pasti mereka akan ada seni akrobatiknya, seni filosofinya, pasti intinya bela diri pasti ada. Rhythm musik itu, ini adalah elemen-elemen yang membuat apa yang tercipta capoeira. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, apa kabar? Salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Nah, kalau kemarin kita bicara dengan selebritas, dengan model, dengan penyanyi. Kali ini beda ya. Hari ini saya kedatangan tamu, teman lama saya. Nah, dia ini seorang profesor. Asik. Tapi profesor apa? Nanti kita kenalan langsung ya. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast Fix Mantap ya. Komen boleh di sana, boleh dibantu share di sana ya, biar makin rame. Oke, narsum kita hari ini adalah teman saya, Andrew Stevens. Saya capoeira profesor. Oke. Dan saya juga praktisi dari jiu-jitsu, instruktur jiu-jitsu, dan juga full time di bisnis. Full time di bisnis. Gak kuku. Oke, banyak banget gelarnya tadi apa aja? Profesor apa? Capoeira profesor, jiu-jitsu instructor. Oke. Dan juga ya punya bisnis ya. Learning to be entrepreneur. Oke, learning to be entrepreneur. Oke, apa kabar Andrew? Baik. Lama sekali ya kita nggak jumpa ya. Bertahun-tahun ya. Atau dekade kali nggak ketemu. Terakhir kita ketemu tahun berapa itu ya? Zaman lu masih Kribo kali. Ya zaman gue masih Kribo. Ini satu-satunya temen yang inget gue ya kondisinya. Kalau biasanya lupa. Gue lupa lo. Iya dulu lu Kribo. Dulu sedikit kurus. Dulu kurus. Rambutnya Kribo. Happy rambutnya. Rambutnya bahagia sekali ya. Bahagia sekali gitu. Sibuk apa sekarang? Aku sekarang lebih full time, bisa dibilang 70% hidupnya lebih ke di bisnis ya. Oh, bisnis? Iya, terus part time-nya ngajar ya. Ngajar masih ya? Iya, masih ngajar, tapi ya sekarang udah punya tim. Jadi saya udah nggak standby di situ. Oke. Jadi kita udah setiap perguruan sudah punya, organisasi sudah punya tim sendiri. Jadi saya tinggal muter-muter aja. Muter-muter aja ya, tinggal cek sana cek sini, namanya juga udah jadi profesor ya. Ya itu kan jerit udah lama ya, jadi gitu. Berapa lama kamu berkecimpung di dunia kamu? Dunia apa sih capoeira ya? Capoeira. Nah, capoeira ini beberapa tahun yang lalu tuh di Indonesia boom banget gitu ya. Sampai bahkan di premium gym tuh dulu ada kelasnya. Tapi sekarang kok agak-agak berkurang ya. Ya long story sih sebenarnya, kalau mau bisa saya kasih kalau mau tahu ceritanya gitu. Oh gitu, boleh dong ceritain kamu. Yang gimana dong ya? Awal mula kamu come to Indonesia. Terus saya datang ke Indonesia terus lagi. Terus apa yang kamu lakukan kenapa capoeira yang kamu bawa, kenapa nggak yang lain? Waktu aku datang ke Indonesia pertama itu sebenarnya bukan capoeira loh. Oh oke. Terus apa? Jadi dulu kan saya kan waktu itu base di Australia. 4 tahun waktu itu di Australia. Terus kan 2002 itu kan Bali Bom ya. Di Sari Club. Bom Bali ya. Dan itu kan bisa dibilang 99%, bukan 100% bisnis pariwisata dan itu hancur semua. Ya kan akhirnya karena waktu saya juga kerja sebagai model waktu itu di Australia, dibakar di Breezer dan segala macam. Ternyata model juga ya guys. Tapi bukan model penthouse kan. Nah, waktu itu kan saya bantu guru capoeira saya di Australia waktu itu. Waktu itu kan tahun 2000 itu kan Sydney Olympic ya. Bantu di event, bantu ini, belajar bisnis di situ, terus juga sering jalan juga kadang-kadang pas lagi show capoeira di sana.
kamu mau nggak jadi model Bacardi Breezer tuh ada merek apa surfboard yang papan selancar nama Oke. Almerix, saya jadi ambasadornya mereka. Oke, Earning di US Australia. di Australia, Mm-mm. terus sempat ke Hawaii juga kan. Oke. Terus earning US dollar tuh di situ. Oke. US dollar terus kan. Nah, bunga sama yang di Bali itu, jadi ada perusahaan diving dan maritim itu yang nilainya di atas 3M. Oke. Waktu itu saya beli cuma 38 juta rupiah. Iya, pas lagi 2002 akhir. Oke. Karena waktu itu ownernya sudah ya masa bodoh, dia mau diambil, mau dicolong gitu perusahaan, dia mereka udah stres abis. Bahkan sampai keluarga Cendana pun nggak ada yang selamat, bisnisnya di situ udah hancur Oke. semua. Ya akhirnya ya karena saya waktu itu mendapatkan income dari US dollar ya 30 juta untuk perusahaan, apa ruginya sih? Iya. Ya kan? Iya. Dibanding aku harus bayar mereka punya 30 sampai berapa waktu itu 12 M lebih. Oke. Ya udah, kalau sampai segoblok-gobloknya, kalau sampai jatuh itu perusahaan, saya juga kan nggak investasi gede. Iya, oke. Nah, jadi itu awalnya. Bukan Jadi kamu ke Indonesia itu maunya build your business. Iya, waktu itu karena ya sekarang siapa yang mau kasih 38 juta perusahaan gitu. Oke. Ya kan? Oke. Nggak ada gitu. Misalkan drop juga nggak rugi amat gitu Iya ya. kan, jadi ya, dan itu kan saya kan di dunia maritim juga kan dari kecil emang tinggal di pantai mulu, Oke. udah profesional diving juga, surfer juga. Jadi ya masa segoblok-gobloknya aku hancur sih. Oke. Udah ngerti. Nah, setelah itu kan saya punya family di Jakarta sebagian. Oke. Nah, waktu itu saya datang ke Jakarta awalnya itu. Terus akhirnya kan udah rencana emang bakal pindah ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, saya nanya sama master saya waktu di Australia, ada nggak capoeira master yang di Indonesia? Oke. Saya mau belajar lagi. Oke. Oh, tadinya seperti itu. Oke, jadi intinya kamu pengen memperdalam lagi nih dari Iya. kesibukan kamu. Iya, Oke. dan waktu itu capoeira masternya itu yang dari Australia, dan saya kan juga awalnya bukan dari Australia, tapi sempat juga latihan di Brazil awal-awal kan. Oke. Saya punya channel master itu kan. Oke. Ada nggak mereka semua kan biasanya meskipun mungkin mereka kurang gitu kenal yang orang itu, tapi mereka tahu siapa dan bagusnya gimana. Oh, nggak ada Andrew di Indonesia. Oh ya udah. Terus akhirnya waktu saya di Sydney, saya diajarkan sebagai udah kayak mau seperti instruktur. Oke. Kenapa nggak kamu aja yang ngajar? Oh, jadi waktu itu belum ada di Jakarta. Memang capoeira sebenarnya sudah ada sebelum saya. Itu yang orangnya yang otodidak, Oke. yang berbentuk kayak di gor-gor, terus yang komunitas yang pencinta lah. Nah, waktu saya bawa itu, saya itu bisa dibilang yang membawa pertama kali mempunyai proper sistemnya itu sendiri. Oke. Bagaimana cara pengajaran, cara show performance, Oke. manajerial kurikulum, apa yang harus ditindaklanjuti, terus berbahaya kan saya fala Portugis tambah. Iya. Jadi saya ngajarin kalau dalam trilingual, kadang-kadang kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Waktu itu juga Indonesia saya belepotan sekali gitu. Terus ya partially juga kalau itu mereka belajar ya bisa saja sedikit-sedikit Portugis sedikit ya karena gitu. Oh gitu. Ya makanya kan kamu tahu saya dalam kan, jadi orang tahu saya sebagai kayak orang yang bawa gitu. Oke. Yang pertama yang bawa dari secara sistematik. Secara sistematik sebetulnya sudah ada tapi masih nggak resmi gitu ya. Bukan nggak resmi ya, lebih ke arah mereka yang penting mereka belajar apa yang mereka dapat aja deh gitu. Oke. Dan begitu kamu datang ke sini akhirnya kamu membuat itu sistemnya lebih bagus. Iya, memperkenalkan apa yang saya pernah belajar di luar. Oh gitu. Dan itu akhirnya butuh waktu berapa lama sampai akhirnya capoeira jadi populer terutama di Jakarta dan di Indonesia ini? Waktu populer itu saya butuh waktu hampir setahun lebih ya. Oh, setahun lebih ya? Cepet dong. Setahun lebih waktu itu. Dan waktu itu kan tolak baliknya itu pas lagi saya ditawarkan untuk capoeira show performance di acara Brazilian Street Carnival yang di Citos tahun 2003. Oke. Itu merupakan tahun baru yang dibikin oleh Cilandak Town Square yang paling besar juga, dan nggak pernah setelah itu kan nggak pernah yang besar-besar lagi. Karena memang Citos waktu itu happening banget kan. Betul. Akhirnya saya diminta untuk membantu. Ya udah akhirnya saya bantu juga sedikit performance-nya ini jadi booming. Dan herannya karena kalau kata mereka ya, itu merupakan street Latin atau street yang karnival yang pertama kali dalam sejarah di Indonesia. I see.
kata mereka. Hmm. Makanya banyak IO, advertising agency, talent media dan itu jadi yang aku ngumpul bahkan sampai TBC Motu Pengaya sampai ditutup itu kalau untuk Tutup parkir ya. aja. Jadi kayak karnaval di Brazil gitu ya. Padahal cuma dalam Citos gitu. Ah. Nah, setelah itu kan mungkin ada kayak One Night in Rio ini kan. Itu sebenarnya tuh patokan dari situ. Oke, kiblatnya di situ. Awalnya. Iya. Sebenarnya yang kita ketemu dulu tuh ya di Gading Carnival dulu ya. Iya. Itu juga karnaval terbesar pertama kan. waktu Iya. Itu Itu dia. jadi. Emang itu konsepnya juga Mardi Gras kan waktu itu. Iya. Mardi Gras bener ya? Di yang Brazil punya ya. Iya, betul. oke. Jadi tolak punggung ke situ terus kan saya sempat waktu itu kan sama tim malam-malam subuh tempelin fotokopi itu capoeira kayak sundut WC gitu ya. Oke. Akhirnya itu jadi ternyata booming juga loh. Booming ya. Iya. Dari situ akhirnya nama capoeira jadi semakin populer di Makin Indonesia. populer. Sampai akhirnya apa aja yang kamu dapatkan sekolah capoeira, ngajar capoeira? Saya bisa dibilang waktu itu pas lagi booming intinya gini, capoeira merupakan batu loncatan terbesar saya untuk pasar domestik. Oke. Terbesar dalam kan saya ada diving kan, itu juga saya kan fokusnya luar negeri. Orang luar negeri tahu saya di diving sama maritim, nggak ada yang tahu saya di capoeira. Nah yang di pasar domestik tahu saya di capoeira. Di capoeira. Di capoeiranya karena itu yang saya suguhkan. Oke. Akhirnya saya dapat orang TV interview, semua media tuh hampir masuk dan saya waktu itu megang hampir bisa dibilang 89% sekampus, sekolah internasional. Dan waktu itu yang mega gym kayak Celebrity Fitness First Go Gym saya pegang semua. Semua kamu pegang untuk kelas capoeira. Marketnya itu saya pegang sampai hampir 89%. Untuk kelas capoeira ya. Wow, luar biasa. Emang sejak kapan kamu belajar capoeira sih sebetulnya? Awalnya waktu di Brazil ya. Itu tahun 93-an lah. Tahun 93-an itu masih kecil ya, masih bocah. Oke. Itu juga waktu ke Brazil pun juga kan karena gara-gara game Street Fighter kan. Lihat karakter belakang gue kira orang Brazil kayak gitu semua. Oh gitu. Nah jadi pas lagi saya di Brazil itu kan saya dititipkan oleh foster parents, keluarga dari om. Waktu itu saya ditaruh di provinsi namanya Provinsi Bahia. Yang kotanya namanya Salvador. Bukan El Salvador ya, Salvador. Nah ternyata kota itu dan provinsi itu adalah di mana asal muasalnya kebudayaan Brazil. Ya kan, semua yang orang-orang Afrika, orang-orang yang yang asal kan slavery dan Amazonas itu kan banyak yang di slavery dari sana untuk sugar plantation, tebu gitu. Nah situ saya lihat apa nih topeng modern yang jelas orang lompat-lompat nggak jelas kayak orang main jual kunyit di jalanan gitu, ngejek gitu. Karena saya dari kecil juga emang sudah suka bela diri, ya udah saya orang yang ngajakin ayo latihan apa nih ya udah ikut aja nih. Awal situ dan ternyata menyenangkan. Awalnya waktu itu juga menyenangkan, cuma nggak namanya bocah kan ya tidak suka-suka aja ya sengaja gitu. Itu situ awalnya. Akhirnya sampai jadi profesi kamu. Itu berapa kamu? Yang mana? Yang pas di Brazil itu? Itu sekitar 8-9 tahun. Oh 8-9 tahun, kamu sudah tertarik capoeira ya? Bukan tertarik waktu itu karena saya orangnya kalau lihat sesuatu yang unik, yang beda. Karena kan saya dulu orangnya kan anti mainstream ya. I see. Karakternya apa yang orang lain ngomong saya bisa berlawanan. Apa yang orang lakukan, contoh kayak sekarang lagi tren misalnya kayak padel. I will never go to padel. Terlalu biasa ya? Bukan terlalu biasa. Ya saya kalau udah punya konsep ya saya akan lanjutin itu. Ya kan. Nah sama juga waktu saya kecil itu dari kecil udah begitu karakter saya. Kalau lihat ini suatu yang punya karakter sendiri, yang punya solid dan itu mempunyai ciri khas yang berbeda yang nggak orang lihat secara umum, saya malah incer, malah suka. Karena itu sesuatu yang punya nilai tersendiri. I see. Nah kemarin tuh sempat beberapa waktu yang lalu tuh aku datengin itu Indo Salto ya, kalau nggak salah ada community namanya Indo Salto. Nah dia juga base-nya capoeira, namanya yoga. Mungkin kamu tahu yoga. I don't know. Bener ya, yoga dari Indo Salto ya. Dia bilang capoeira sendiri tuh banyak alirannya. Emang bener ya? Capoeira sendiri tuh alirannya banyak?
Iya, bukan banyak aliran sih. Tapi- Ada beberapa aliran. Heeh. Nah, gini loh, ini yang sampai sekarang pun nih, yang saya kagetnya adalah orang di Indonesia masih banyak orang yang salah kaprah tentang capoeira. Oke. Meskipun saya udah 20 tahun loh Kamu ngurusin 20 tahun ngurusin? capoeira dulu kan, 2003 kan. Heeh. Orang harus tahu bahwa capoeira itu apa sih capoeira? Hmm. Itu kan ilmu yang sebenarnya diciptakan untuk kabur dari penjara. Oke. Tidak Kabur ada- dari perbudakan ya waktu itu Iya, ya. dari mereka perbudakan kan. Jadi tidak ada perbudakan, tidak ada penyiksaan, tidak ada capoeira. Yes. Itulah kenapa capoeira tercipta. Yes. Nah, jadi kan kayak udah unsur musiknya, ada Mm-mm. unsur bahkan kalau zaman dulu tuh nggak ada akrobatik yang Anda lihat sekarang tuh, Oh. kalau masih yang di ground, Oh, masih yang di bawah-bawah. Sekarang gini logikanya gini, kamu di borgol besi, Oke. bagaimana bisa lompat? Ah. Kamu tidurnya di kandang ayam jantan yang kayak kandang binatang. Bagaimana kamu bisa lompat? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itulah alasan kenapa ya kita gayanya aneh-aneh, karena itu suatu body language yang berkomunikasi sesama tanpa harus ngomong cara verbal. Oke. Ngerti kan? Dan kayak musik kita bikin tuh kayak kode Morse sebenarnya. Oh, Ini oke. sini, ini penjaga di sini, tapi mereka ngomongnya dengan cara lain supaya penjaganya ngawasin mereka tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya lagi saling merencanakan. Oh, oke. Merencanakan untuk kabur. Exactly, dan ilmu-ilmu yang mereka bagaimana harus kabur. Oke. Oh, itu Itu adalah awalnya intisari dari capoeira. apa itu capoeira, Oh, oke. ya kan? Mm-mm. Nah, hubungannya ke kayak sekarang saya dengar orang, si siapa belajar capoeira sama si itu, terus saya aku lihat pas itu cuma akrobatik. Ya itu kan udah salah kaprah ya. I see. Jadi capoeira itu bukan akrobatik ya? Akrobatik bagian dari Part capoeira. of capoeira. Dan konsep akrobatik itu kan loh, capoeira itu kan umurnya hampir 1 milenium sekarang. Oke. Dari abad 13 kan. Oke. Sekarang kan udah hampir sampai 1 milenium. Oke. Nah, aliran yang bisa dibilang itu kan sebenarnya itu kan dari yang zaman dulu ada namanya capoeira Angola. Angola yang capoeira master sekarang tahu, bahkan orang Brazil master aja taunya yang modern Angola. Oke. Ngerti ya? Yang betul-betul kayak pantomim, dia tuh slow, kayak lebih kayak slow motion. Waktu saya bilang saya pernah tinggal di Bahia. Satu-satunya provinsi waktu itu yang masih memang secara kucing-kucingan masih mengumpet yang sistem ritual dukun sampai African Macumba itu cuma di Bahia. Oke. Saya sampai lihat di situ. Yang dimana orang lain, meskipun orang Brazil pun yang di luar dari Bahia ataupun yang di Bahia belum tentu bisa masuk situ. Oke. Itu di original of Angola yang pakai ritual yang mereka tuh gerakannya tuh yang matain kaki, melumpuhkan ini. Jadi itu nggak ada yang benar-benar kontrasli beda dengan apa yang orang-orang umum lihat. I see. Ya kan? Dari Angola, capoeira basic ya istilahnya. Capoeira Angola yang pertama itu yang orang atau orang ortodoksnya. Ortodoksnya. Nah, sekarang karena kan era berubah. Oke. Kan ada master namanya ada namanya pastinya. Oke. Dia yang mengubah dari yang konsep yang ortodoks itu. Jadi Angola yang bisa diterima sama kulit putih. Oke. Ya kan? Jadi mayoritas 95% atau 97% di dunia orang taunya konsep model Angola ini. I see. Ya kan? Baru itu berjalan sampai pertengahan awal abad 20. Oke. Itu Angola yang kedua. Nah, baru tercipta lagi dengan konsep yang capoeira namanya regional atau ditulisnya regional. Itu yang lebih high fast pace, lebih kontak, lebih pukulan, lebih direct dan musiknya lebih cepat. Lebih dung gitu ya. Itu kan juga karena kan evolusi dan revolusi dari perpolitikan yang ada di kolonial zaman itu. Oke. Nah, itu sampai pertengahan abad 20 baru tahun 60-an gitu ada lagi fase ketiga. Nah, itu namanya kan aliran yang ketiga tuh. Aliran yang bisa saya bilang tuh 1, 2, 3, 4. Keempat. Dari ortodoks ke Angola yang orang lihat, terus masuk ke regional itu, terus masuk sekarang namanya capoeira contemporánea dalam Contemporánea atau bahasa Inggris kontemporer capoeira. Apa? Kontemporer.
Iya, kalau bahasa Indonesia. kontemporer ya. Heeh. Nah, bedanya sama yang regional, kalau regional kan lebih fast, full pakai orang MMA lah. Iya, oke. Lebih kayak fighting banget dan itu. Kalau yang konten itu lebih stylish, lebih artistik, lebih lebih gerakannya itu kayak orang contemporary tapi dengan cover case itu ada bela dirinya. Lebih ke kayak orang menari ya. Ada menari tapi dia bisa kayak hybrid kayak orang Angola zaman dulu, Oke. tapi ya gitu. Baru setelah itu karena kepentingan survival, Oke. makan, orang Brazil mulai keluar negeri, di cover lah dengan akrobatik. Jadi sebuah pertunjukan yang menarik. Exactly. Oh, seperti itu. Itulah menjadi akhirnya yang orang, karena itu yang menjadi publikasi yang tertinggi yang orang gampang lihat, jadi orang lihatnya ya capoeira seperti itu. Padahal base-nya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Oke, ini sebetulnya udah kemasan pertunjukan ya. Nah, Oke. kemasangan pertunjukan. Jadi akrobatik itu ada dalam capoeira pada pertengahan abad 20 ke atas. Oke. Tapi kalau kamu ngomong yang di akarnya itu Oke. sebenarnya nggak ada. Oke. Nah, bukan. Gimana kamu bisa akrobatik? Kamu ini kok di borgol, dikejar orang, dibilang lu maling, lu rampok, lu dukun, kan gitu ya. Kan nggak bisa ya. Nah, aliran-aliran itu ada aliran, jadi tergantung masternya yang menciptakan konsepnya mereka. Oke. Tapi terlepas dari aliran-aliran yang ciptakan, pasti mereka akan ada seni akrobatiknya, seni filosofinya, pasti intinya bela diri pasti ada. Rhythm musik itu, ini adalah elemen-elemen yang membuat apa yang tercipta capoeira. Oke. Kayak kamu bikin kue, kamu bikin kan ada telur, ada ini. Nah mungkin dong kamu ngambil cuma telurnya karena rasanya kayak brownies, terus kamu bilang ini brownies. Karena akumulasi dari komponen-komponen itu akhirnya tercipta suatu kue baru. Tanpa komponen ini kan nggak mungkin tercipta suatu baru. Itulah adalah capoeira. Capoeira yang sekarang. Capoeira yang fundamental, cara capoeira yang sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi kalau kamu ngambil cuma musik doang, ya itu bukan capoeira. I see. Kayak kamu ngomong tentang cuma dansa dosong, itu bukan capoeira. Bukan Capoeira itu capoeira. keseluruhannya. Whole Iya. package. Oke. Maka saya selalu bilang sama orang, saya belajar apa? Saya belajar musiknya dari capoeira. Saya bisa capoeira dong? Enggak juga. Ya, berarti kamu belajar musik dengan aliran genre-genrenya capoeira. I see. Jadi kamu cara mikir beda loh. Beda ya kalau ngobrol sama profesornya, jadi detail ya. Kayak kemarin sih ada anak-anak dari artis YouTuber, wah Oke. anak gua sekarang belajar capoeira. Terus yang ngajarin itu nggak salah. Oke. Seharusnya jangan bilang gue belajar capoeira, seharusnya saya belajar akrobatik dengan gaya capoeira. Beda loh. Atau mungkin saya belajar capoeira tapi dikemas dengan akrobatik supaya lebih menarik. Enggak, ya Bisa kan? Iya, kalau kamu belajar di akrobatiknya doang, Oke. nggak salah. Oke. Kalau kamu bilang saya belajar akrobatik gaya capoeira, I see. bukan saya belajar capoeira. Gitu. Kalau kamu belajar dari capoeira itu berarti kamu belajar semuanya nih. Oke. Kalau kamu hanya ngambil itu doang, ya kamu belajar capoeira, akrobatik dengan Style capoeira. exactly. Oke. Nah, pengalaman apa yang paling berkesan waktu kamu menekuni capoeira selama 20 tahun ini di Jakarta? Di Indonesia nih. Pengalaman gimana nih? Itu bisa Ya, pengalaman apapun yang paling berkesan yang tidak bisa kamu lupakan selama kamu menjalani profesi sebagai capoeira coach dan pelaku capoeira. Sebenarnya kalau bisa dibilang saya belajar yang paling keras itu di capoeira selama di Indonesia. Di Indonesia. Belajar Kenapa? bagaimana saya memimpin organisasi, Oke. cara merangkul orang, cara apalagi kan saya kan lama di luar ya, 20 tahun lebih. Gitu. Maksudnya pengalaman fighting. Wah? Pengalaman show, pengalaman Iya. fighting dengan capoeira di Indonesia. Iya. Kalau dibilang pengalaman show, ya kadang kan sering dapat tawaran ya. Jadi dari show pertama, bagaimana saya juga itu juga kan saya kan belum begitu mahir dalam mengatur koordinasi, gitu juga mulai kayaknya improve. Jadi show-nya lebih bagus, time management, terus timing untuk show, koreo sistem bagian performance-nya itu saya belajar dari situ, learning by doing pas di sewa-sewa itu. Nah, ada nggak pengalaman menarik waktu kamu perform? Pengalaman yang nggak bisa kamu lupakan selama di di area capoeira di Indonesia selama 20 tahun lebih itu? Ya, yang pasti dapat baik channel sih. Oh gitu. Pasti dapat baik channel. Terus kalau mungkin accident atau apa di saat show?
Hampir nggak pernah ya. Nggak pernah ya? Saya syukur-syukur selama 20 tahun saya selalu concern sama safety ya. Oke. Karena kenapa saya kalau sampai itu umurnya lagi tiba-tiba lagi show di acara yang sangat penting di goblok dia pingsan kan repot ya. Baik. Image saja jelek. Jadi saya selalu mengstreskan itu. Oh gitu. Eh. Jadi baik kamu maupun anak-anak didik kamu nggak pernah mengalami aksiden. Iya, atau accident sesuatu paling yang- keceklek, kasleo, tapi Itu fine ya, show-nya must go on. Oh, Iya. oke. Jadi nggak pernah ya mengalami hal-hal yang agak-agak ya berbahaya gitu nggak ya? Berbahaya pasti berbahaya. Cuma Oke. saya selalu cara bagaimana manuver itu juga. Manuver itu. Iya. Oke. Nah, kalau kamu bilang tadi akhirnya kamu membangun komunitas capoeira di Jakarta, ya kan? Ada ya? Lebih ke arah organisasi sih. Organisasi ya. Iya, jadi kita- Bedanya apa dengan komunitas-komunitas capoeira lain di Jakarta? Kalau komunitas mereka kan bersama, mereka Oke. sharing, mereka kan saling berkenal dan mereka kan belajar juga Oke. gitu. Terus juga mereka punya ya kesukaan lah. Mereka namanya community kan. Kalau kita kan kita ya sebenarnya sih nggak beda jauh dari itu. Nama organisasi pasti ada struktur manajemen, ada struktur hierarkis, ada ini head instructor, ini master, terus kurikulumnya seperti apa, metode pengajaran seperti apa. Kayak sekolah. Oke. Sekolah bela diri. Itu yang membedakan Yes. komunitas kamu dibanding komunitas yang lain Iya pada saat itu. pada saat itu. Iya. Oke. Kan waktu itu kan saya yang bawa sistem itu. Tapi kan sebagai waktu berjalan banyak komunitas-komunitas juga akhirnya kan berubah. Melihat itu sebagai patokan baru. Oke, tren baru lah ya. Patokan wah gue harus gimana nih capoeira aku. Oke. Nanti kan Begitu. Ya. kan waktu itu jujur aja saya sempat jadi sorotan utama banget. Jelek baik buruknya itu saya benar-benar Karena kamu yang mempopulerkan itu gitu kan. ya salah satu yang mempopulerkan yang waktu saya cukup agresif ya pakai itu kan. Tanda juga tahu saya Iya. tiap hari itu udah ya bong. Bagus sih bagus, cuma saya jadi kayak ya disortin banget gitu 24/7 gitu 24 jam. Aku kan kenal kamu lama tuh, Drew. Dan aku kenal kamu adalah kamu seorang capoeira. Namanya apa kalau seorang capoeira apa namanya? Capoeirista. Capoeirista. Oke, kamu seorang capoeirista. Asik. Ayo kita minum marinanya. Marinanya kan kalau Ya, dari Brazil apa? Marinanya. Capirinya. Ya kapirinya. Kita minum kapirinya. Nah, tiba-tiba kamu tadi bilang bahwa aku adalah profesor capoeira dan juga jiu-jitsu instructor. Nah. Bagaimana ceritanya kamu dari capoeira terus nambah ke situ? Emang sudah tidak populer capoeira di Jakarta? Bukan populer, bukan populer sih. Oke. Gini loh, saya kan emang dari kecil di luar dari capoeira kan saya emang udah pencinta belajar bela diri ya. Oke. Terlepas dari capoeira sendiri. Oke. Dan waktu saya di Brazil pun kan saya sempat belajar kayak vale tudo yang petarung bebas, Oke. jiu-jitsu sempat belajar. Cuma kan itu hanya sekelibat aja. Oke. Dan waktu saya balik ke Amerika juga kan saya sempat belajar sama kayak jiu-jitsu master juga, tapi ya iseng-iseng lah. Jadi kayak akumulatif. Jadi modal itu sudah ada dari sana. Cuma orang tahu saya di capoeira karena yang itu saya publikasi. Sejak kapan kamu belajar jiu-jitsu itu? Sejak waktu saya di Brazil itu. Di Brazil itu. Iya, cuma Itu sama-sama dari Brazil ya? enggak, jiu-jitsu kan kalau bilang ya sejarahnya dari Jepang. Cuma Dari Jepang. tapi yang saya belajar itu waktu itu BJJ yang merupakan di Brazil. Dan alirannya aliran yang fighting banget gitu, yang bukan yang sport based gitu. Ya. Apakah karena popularitas MMA ya? MMA sehingga kamu tertarik untuk mempopulerkan atau membuka kelas itu? Nih saya kasih sedikit ya. Saya orang yang sangat tidak bisa diprovokasi. Oke. Kamu mau hipnotis saya gimana pun, saya nggak mau kasih tren apapun, saya nggak akan berubah kalau saya punya konsen. Oke. Itu saya. Mau gimana pun saya akan. Nah, waktu saya kenapa kok bisa berubah ke jiu-jitsu? Nah, 2000 saya kan sempat pahit buruk sosial politik dalam organisasi dan komunitas. Saya sempat hampir dikudeta 2 kali loh. Oleh murid sendiri sama masternya dari Brazil. Oke, kenapa?
Ya satu ya cara saya berkomunikasi yang mungkin orang nggak suka, Oke. ya kan? Karena kan beda culture waktu itu Oh. dan kadang-kadang niat saya terlalu pengen maju, tapi mereka tuh nih orang sombong, nih orang gini. Hmm. Terus master saya juga dulu juga kan. Nah, waktu saya belajar capoeira pun saya kan belajar dari beberapa master. Hmm. Nah, master yang saya datang ke Indonesia itu Mhm. kan saya satu master yang terakhir saya belajar Oke. yang cara-cara itu juga kan orangnya sangat egoistis. Oke. Orangnya waktu itu ya udah kamu datang sana, kamu harus tunjukkan bahwa kamu yang terbaik, kamu yang begini, mereka tuh bukan siapa-siapa. Oke. Kamu harus tunjukin taring kamu harus Oke. begini, kamu tunjukin sekolah kita tuh yang terbaik dan nggak ada yang semua yang lain tuh cuma sampah. Oke. Dan bilang ya siap pak, Hmm. siap pak. Berarti kan jadi karena dia kiblatnya sebagai master, saya apa yang dia mau, apa yang dia ngomong saya kerjakan semuanya. Oke. Dan akhirnya jadi timbul konflik. Ah, Terus tambah lagi dari cara pribadi saya waktu itu kan saya juga kan belajar bagaimana memimpin. Dan itu belum pengalaman juga. Cultural conflict. Nah, akhirnya saat ini kamu punya 2 sekolah ya, capoeira dan Jiu-jitsu. jiu-jitsu. Ya. Nah, ilmu bela diri itu, Hah? itu sepertinya sudah mumpuni banget ya kalau buat tanding MMA gitu. Ya itu juga baik orang ngomong sama aku. Ah, tapi sebetulnya bagaimana? Bisa kalau mau. Pernah nggak tertarik untuk ikutan? Enggak. Enggak. Kenapa? Kan kamu sudah punya bekal yang cukup Nah. mumpuni nih untuk tanding. Atau mungkin anak-anak kamu? Nah, gini loh, balik lagi tadi saya bilang kalau kenapa saya nggak tertarik di hoki itu karena pada waktu itu saya lihat cara mereka memperlakukan atlet itu kurang bagus. Maksudnya Gitu. gini loh, kamu kena jotos, Oke. saya kan hanya perlu 1 pukulan untuk bikin kamu masuk UGD loh, Oke. ya kan kalau fatal. Iya. Karena yang kompensasinya apa kalau kamu sebaiknya itu? Kan sekarang banyak acara profesional gitu Hmm. yang hadiahnya luar biasa gitu. Sekarang Sekarang. kita ngomong itu waktu itu Oke. beda loh, itu kan masih transisi. Waktu itu tahun berapa? Tahunnya di bawah 2010 ya, 2010. dia di bawah itu malah. Oke. Nah, kalau sekarang nih, kita Saya ngomong sekarang. kalau sekarang saya udah berubah visi tentang masa depan saya. Oke. Nah balik lagi ke kenapa saya waktu itu ke jiu-jitsu juga. Karena saya dikudeta 2 kali. Oke. Waktu itu saya sempat drop tuh capoeira, mental saya drop banget sampai 2014 saya Oke. tuh bodo amat tentang capoeira. Oke. Waktu saya muter ke latihan ini, latihan itu, latihan ini, latihan itu. Ya udah akhirnya ketemu seorang capoeira master, jiu-jitsu master Oke. yang ternyata dia juga sebenarnya yang membuat BJJ di Indonesia itu terkenal. Oke. Dia orang di belakang layarnya. Semua yang Anda lihat BJJ sekarang memang Oke. itu sebenarnya dia punya ikut andil besar. Tanpa dia, saya nggak lihat sebakas besar sekarang. Oke. Dan dia juga seorang pebisnis yang super hyper sukses pebisnismen. Oke. Nah, waktu saya belajar sama dia, saya lihat cara dia berbisnis, family bisnisnya dia. Wow, keren ya. Oke. Nah, waktu itu kalau dia masih ingat ya, karena itu banyak percakapan ya. Itu kan saya latihan sama dia kan waktu itu 2010 tuh pas lagi saya jatuh-jatuhnya banget. Karena saya tuh lagi kan mencari jati diri, gue mau ngapain sih? Udah kayak mental udah drop, udah nggak peduli capoeira, mau capoeira udah sama dia. Nah dia bilang sama saya, Andrew, dia ngomong pakai bahasa Inggris. What do you want? You want to be entrepreneur businessman? Or you want to be full time martial art coach and fighter? Oke. Which one you gonna choose? Gitu kan? Apa yang kamu mau? 2 hal itu sebenarnya nggak ada salah. Apa sih masa depan kamu mau ini? Itu menjadi tamparan saya keras banget. Saya ketemu teman-teman saya waktu dari Amerika. Oke. Udah punya bisnis, punya ini, terus bilang, kemana lo sekarang? Nah, itu bagi saya, udah kayak mereka udah sukses ini. Aku yang masih berkecimpung di dunia ya, komunitas, urusan sosial politik yang itu sampai saya sempat dikasih tahu sama mereka, kalau kamu harus bersibuk dengan urusan politik komunitas, mendingan lu dapat uang gede. Oke. Jangan urusan recehan. Oke. Ya udah saya berubah haluan di situ. Akhirnya berubah ke Nah, BJJ. berubahnya itu BJJ karena saya dapat guru yang bisa menjadi panutan saya. Oke.
pertama kali saya nggak pernah dapat master yang sebegitu. Dan saya karena dia seorang pebisnis, seorang ini, dia ngebantu BJ-nya gede, tapi dia di belakang layar. Oke. Wah, ini patokan saya bilang. Mendingan saya jadi pebisnis, tapi saya juga praktisi. Kayak contohnya kan ada tuh di Singapura ada namanya One FC, Oke. One Fighting Championship. Oke. Kan pendirinya namanya Chatri. Dia kan sekarang black belt BJJ, tapi dia tidak menjadi atlet, tapi dia praktisi setiap hari, tapi dia bikin empire. Ini loh figur yang gue mau. Oke. Jadi sebenarnya saya fokus ke bisnis. Jadi Tapi- sekarang visi misi kamu sekarang begitu. Iya, Oke. Jadi kamu pengen berada di bisnis. apapun BJJ. enggak bisnis secara bisnis, Oke. ya kan. Tapi di belakangnya tetap sebagai praktisi bela diri. Nah, anak-anak kamu mungkin bisa menjadi pelaku. Bisa kalau mereka mau. Ya, itu Kamu ingin mencetak atlet-atlet itu? enggak. Kalau sekarang udah enggak. Kalau dulu mungkin masih ada potensial. Jadi kamu sama sekali tidak tertarik untuk terjun sebagai petarung di MMA gitu? Kalau saya harus terjun, berarti kan saya luangin waktu gede ya. Oke. Which is saya nggak ada alasan kenapa saya harus sana. Oke. Ya. Kamu lebih tertarik untuk membangun bisnis. Iya, dan merangkul orang secara filantropis. Ya udah, bagi yang mau jadi MMA, mau jadi apa-apa, saya support ke depannya. Oke. Jadi itu adalah visi dan misi kamu untuk saat ini Iya, dan ke depan nanti. iya ke depan nanti. Ke depan nanti. Iya, Jadi kamu ingin mencetak banyak talenta. iya itu ngomong secara gamblangnya ya. Oke. Iya. Kayak contoh figur saya tuh kayak, maaf kata bukan politik ya, Oke. Vladimir Putin, Oke. presiden Rusia terpanjang sejarah. Dia kan grandmaster judoka, Oke. dia kan master sambo. Hmm. Apakah dia atlet? Bukan. Bukan. Tapi kan dia mensupport judo, Khabib, itu kan di belakang layar ada dia Ada sebenarnya. dia ya. Saya mau tuh figur yang kayak gitu yang saya mau. Oke. Jadi nanti kamu pengen ke depan seperti itu. Exactly. Bukan seperti jadi mereka, Iya. tapi itu kiblat Konsepnya lah. ke Ya. sana. Kalau saya jadi full time atlet, Mhm. ini nggak ada. Karena ngurusin bisnis sendiri tuh PR udah banyak banget. Nah, aku pengen lihat dong kayak teknik-teknik capoeira dan BJJ kamu gimana ya caranya ya? Oh, Kayaknya gimana? harus keluar ruangan kali ya. Oke. Ya bisa nantinya. Bisa ya. Ah, Nanti kamu demokan ya, karena aku pengen tampilin di saat kita ngobrol nanti ada tampilan kita bagaimana ini apa gitu. ya. Kalau di capoeira sendiri ada berapa gerakan sih? Ada berapa banyak gerakan? Wah banyak. Base-nya Base-nya ya lumayan lah, lumayan baik juga sih yang ya. paling populer. Ya jingga, Jingga. ya tendangan kayak. Itu jingga itu fungsinya untuk apa kalau di bela Wah, diri? namanya kayak, kalau bahasanya jingga itu artinya jalan ya. Oke. Artinya jingga itu jalan, tapi kalau dalam konteks bela itu kayak kuda-kuda. Kuda-kuda. Cara bergeraknya atau footwork Oke. dari capoeira itu sendiri. Terus apa lagi? Ada kayak tendangan kayak bahasa tendangan yang setengah lingkaran ke depan. Oke. Bahasa Portugis itu melua di French. Melua Di de French, French. ya. Oke. Ada yang terkenal yang di MMA namanya meia lua di compasso, Melua de Compasso apa itu? tendangan kompas. Oh, tendangan kompas. Ya, itu Kalau tendangan yang mematikan di capoeira itu apa? sebenarnya diulang mematikan tuh tergantung, Artinya fatal gitu kalau kena tendangan semua itu. bisa fatal kalau kena. Oh gitu ya. Tergantung bagaimana orang itu belajar juga. Oh. Tergantung juga yang lawannya tuh emang dia lemah di situ atau enggak. Oh, nah biasanya kan kalau misalkan saya belajar karate atau apa kan ada gerakan-gerakan inti nih gerakan. Kalau orang di Indonesia bilang apa aji pamungkasnya gitu. Nah kalau di capoeira sendiri apa tuh ajian pamungkasnya? Gerakan yang benar-benar membuat lawan jadi kenger gitu. Yang sudah berjalan, yang sudah terlakukan, yang kayak tendangan kopas tadi. Terus ada namanya gerakan namanya shimbata, tendangan dari bawah. Shimbata. Shimbata bata.
Oh, Shibata. Ya, Oke. jadi tendangan kayak tendang turning point kick gitu, Oh, tapi yang dari bawah. Itu ya, yang Itu dari bawah itu. ke atas. Yang wing itu ya. Iya, itu Itu kan kalau di Depo kan jadi muter-muter gitu, wing itu ya. enggak, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Oh, oke. Itu bisa dipakai di yang sudah ada. Tapi bukan berarti itu tendangan yang mematikan. Sebenarnya kalau mematikan tuh tergantung seberapa kamu belajar, seberapa kamu memahami, terus lawannya juga itu emang lemah di situ. Ah, I see. Jadi kalau dalam konteks bela diri atau street fight, Oke. semua orang pasti punya kelemahan atau kryptonite-nya. Yes. Jadi setiap orang akan pakai jurus yang ini belum tentu efektif sama dia. Oke. Tapi sama dia bisa efektif. Bisa efektif. Pembelajar yang praktisi yang benar, dia bisa membaca lawan. Apa jurus yang mana dipakai yang mana. Sisi lemahnya mana kita sikat. Belum tentu yang dibilang mematikan itu bisa kena sama dia. Ah, I see. Nah, kalau gerakan-gerakan BJJ, ada berapa banyak gerakan yang vital gitu? Waduh, repot kalau bilang vital ya salah satunya cekek. Yang itu ya, ngunci ada gitu. Terus kayaknya itu gerakan inti deh, gerakan yang benar-benar Aji Pamungkas, karena kalau orang berantem langsung di itu. Atau paling mudah dipraktekkan. Ya enggak juga sih, harus dua orang gitu. Paling nanti kalau mau saya praktekkan saya kayak yang lebih self defense base aja. Oh gitu. Ada ini banyak nanti ya. Itu udah saya pilih aja, tapi jangan saya ya. Drew, itu tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, sekarang saya mau lanjut ke sesi berikutnya. Itu kita santai-santai aja. Kita ngobrol-ngobrol. Tadi kan udah serius nih, ngobrol masalah capoeira dan juga BJJ. Siapa saja sih yang boleh atau yang bisa belajar capoeira ataupun BJJ? Semua orang bisa sih. Usia berapa? Sekarang yang murid yang saya ada itu adalah dari umur 6 sampai kepala 6. Dari umur 6 tahun sampai kepala 6? Ada. Itu untuk belajar semuanya? Semuanya, capoeira ataupun BJJ? Iya. Resikonya untuk yang manula-manula gitu? Ya, resiko itu kan tergantung bagaimana dia ngerti latihannya ya. Ya, kan kayak gue nih, kan udah kaku-kaku nih badannya. Kalau ikutan itu bahaya nggak? Kan dilatih basic dulu, terus dilatih cara. Nah, sebagai pelatih atau coach, itu yang saya selalu menekankan kepada murid senior saya yang akhirnya mengajar, kamu jangan terpatuk sama jurus. Kamu terpatuk bahwa ini orang nih kalau kamu ngajarin dia connect nggak, nyambung nggak. Komunikasi kamu bisa menjembatani nggak? Terus waktu dia gerak, lihat respon dia. Dari situ jadi lebih ke personal development. Nah, kalau kamu bisa membuat personal development itu bagus, itu akan secara nggak langsung resiko itu akan menurun. Kebaikan orang aja, yang penting lu jurus ini, kamu jurus ini. Tanpa memperhatikan bahwa yang diajarin itu connect nggak? Kapasitasnya seperti apa? Dia nalarin nggak? Dia punya body koordinasi rhythmnya nyambung nggak? Itu dulu. Oh gitu. Kalau dibilang menjamin untuk tidak ya nggak mungkin juga ya. Mungkin juga ya. Tapi dalam segi cedera sebenarnya kayak capoeira jiu-jitsu itu jauh lebih ringan dibanding kalau orang nge-gym. Oh ya? Iya. Jauh. Kamu connect my barbell. Kamu ketiban, kamu ceklakan, bahkan orang sudah sampai seumur hidup. Ada yang sampai mati, ada yang sampai berbulan-bulan. Sampai dia bilang, oh gue nggak bisa nih, disc aku dislocated. Capoeira nggak pernah ya? Nggak pernah, kecuali kamu tuh kamu terlalu high extreme ya. Tapi yang menjadi high extreme itu berapa orang sih? Benar-benar punya hyperdrive tinggi kan? Tapi kalau secara masyarakat umum yang belajar kan hampir nggak ada. Kan kita kan pakai body sendiri. Secara naluri kita punya badan kalau udah terlalu kelebihan beban, kita langsung narik diri, disengage. Itu kan udah kayak self safety sendiri, tanpa kamu belajar kan. Benar nggak? Ya benar. Jadi karena pakai beban kita sendiri, jadi itu punya safety measurement sendiri. Dibanding kamu nge-gym udah nggak kuat ketiban, kan besi itu kan nggak ada automatic in disengagement. Iya benar. Itulah membuat kenapa saya bilang capoeira dan jiu-jitsu itu resiko ada, tapi kalau dibanding jauh lebih sedikit. Nah, kan pada dasarnya capoeira olahraga itu adalah menyehatkan dan juga ilmu bela diri buat diri kita, ya kan, untuk skill. Nah, kalau belajar capoeira itu konsennya ke sisi mana sih yang disehatkan? Semuanya. Seluruh badan kita.
Termasuk sendi-sendi kita. Iya. Oh, Bisa dibilang saya setelah bertahun-tahun belajar capoeira, saya bisa ngomong dan saya bisa membanggakan bahwa Oke. capoeira itu adalah salah satu olahraga yang tertinggi yang hampir mencapai kesempurnaan. oh ya? Karena kenapa? Kalau kita ngomong dari segi scientific fitness, capoeira itu kan gerak semua, Oke. ya kan? Terus secara penyakit kayak Alzheimer itu bisa Oke. direndahkan di capoeira. Oh ya? Iya, pikun segala macam. Kenapa? Kan kita terbiasa gerakan aneh-aneh nih, ya kan? Yang dimana yang nggak umum. Itu akan melatih otak kita punya sama muscle memory kita. Ah, benar. Ngerti nggak? Yes. Jadi karena kita terbiasa hal aneh-aneh, jadi kita pakai feeling, momentum, leverage, rhythm, itu kan berat loh. Oke. Jadi itu yang menyehatkan kau punya otak, mencegah pikun, mencegah vertigo, mencegah segala macam dalam segi otak, dan fisik kamu juga naik. Oke. Kemarin ada yang orang fitness, orang profesional pilot, capoeira cuma kardio doang. Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga, karena kamu lihat orang-orang komunitas yang mainnya cuma lompat-lompatan, ya jelas kardio. Oke. Karena mereka demennya begitu. Tapi kalau kamu ngerti cara memakai ilmu-ilmu itu secara yang lebih diversifikasi. Oke. Contoh orang main dumbbell, shoulder, gini, ya kan? Kalau capoeira, kalau daripada kamu main push up, handstand push up, Iya. itu kan pundak kena. Benar. Kan definisi membuat otot toning atau reps itu kan makin pelan kamu lakukan, makin kotor, makin berat. Yes. Sama kayak kamu hamil barbel. Ya. Benar kan? Itu kan bisa dipakai sama diri kamu sendiri dengan konsep kalistetik. Yes. Itu kan capoeira sebenarnya kan secara nggak langsung kan itu kalistetik, Kalistetik. ya kan? Iya. Sebenarnya apa yang dilakukan di capoeira itu kan udah kayak basic kalistetik, tapi dengan konsep rhythm dan bela diri. Itu yang orang nggak tahu. Orang-orang fitness siapa? Oh ini cardio banget, enggak juga karena lu lihat orang komunitas begitu. Orang komunitas yang penting kan mereka fun, bisa keren logo show off, tapi Bisa show off, bisa ini belum tentu sebagian dari mereka ngerti. Ada yang ngerti, cuma kan belum tentu ngerti. Kalau saya kan belajar sesuatu kan saya sampai hal mikronya saya pelajarin. Oke. Kayak belajar ilmu ini, belajar misalnya ilmu musik apa. Saya tuh yang saya lihat itu adalah ini ilmu itu lahirnya dari apa sih? Oke. Purpose-nya apa sih? Oke. Tujuannya apa sih? Jadi kamu ngerti ke depannya. Kayak pohon beringin kamu harus lihat lu akarnya ini mau kemana. Oke. Kamu harus bisa tahu saintifiknya itu. Nah, kalau capoeira sendiri di Indonesia nih, masih sepopuler dulu nggak sih? Wah, kok sekarang enggak? Udah nggak begitu populer. Iya. Penggemarnya sudah sedikit. Kan kalau dulu sampai ada iklan produk juga pakai capoeira segala macam, sehingga banyak orang yang ingin belajar. Sebenarnya kalau jujurnya aja sih, saya bilang kejatuhan dari tren capoeira itu bukan karena faktor eksternal. Oke. Bisa dibilang 80-90% karena faktor internal. Oh, malah internalnya sendiri. Iya, karena gini loh. Kita ngomong dari konsep bisnis marketing ya. Oke. Bahwa capoeira itu ada orang ikut capoeira, orang ikut jiu-jitsu, orang yang punya niche market. Oke. Yang niche of the niche. Bagusnya market orang niche, tren apa yang di luar sana mereka nggak gitu ngikutin. Kecuali orang-orang yang ngikutin kayak hal-hal yang lebih umum, tentunya juga lebih baik orang-orang FOMO-nya. Oke. Tapi orang ngikutin kayak gini kan mau tren di luar nggak akan efek. Meskipun secara volume mungkin nggak segede mereka, tapi solidaritasnya lebih kuat. Ya kan? Nah waktu itu karena saya dikudeta, banyak ikut dari dia gitu-gitu, dan juga kan efeknya sama komunitas lain juga yang ada sebagian mereka jadi afiliasi Brazil, terus tiba-tiba mereka juga kena apa saya mirip ke saya juga. Wah gini. Nah kayak ternyata mereka juga kena imbasnya kan. Dan efek tergedenya apa? Petinggi senior murid-murid yang dulu yang kita pernah bina untuk show untuk bubar. Oh, itu yang membuat jadi tidak populer. Iya, sekarang kan mendapatin orang untuk turnamen, untuk kompetisi, untuk show yang dibayar secara kompeten, berarti kan udah harusnya jago dong. Oke. Orang itu kita hilang semua. Hanya segelintir. Ya kalau kamu perhatiin nih sekarang capoeira di Indonesia, ya banyak kan juga orang-orang lama. Orang-orang lama. Yang dari zaman dulu. Iya. Ya kan? Iya. Nggak gampang loh. Kok dapetin murid dan umur mereka juga yang ngajar dulu yang kayak saya kan umur bertambah. Kita kan udah nggak, wah ayo dong begini, kita kan udah males ya. Ya, udah lebih ke ya udahlah let it flow aja gitu. Iya, tambah lagi dengan mental Gen Z yang semua serba ini kan kalau belajar itu harus komitmen ya.
Iya benar. Nah, kan kalau dulu kan saya kan masih ayo begini, oke kayak master begini. Kalau sekarang kan saya kan ya, oke kau belajar ya. Kalau kamu niat ya lanjutin, kayak kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada turnamennya nggak sih untuk capoeira sampai saat Oh, ini? Kalau dulu pernah ada beberapa kali kompetisi, tapi Sekarang udah nggak ada ya? udah nggak ada. Oke. Nah, kamu sendiri sekarang ngajar di mana? Masih ngajar nggak sih? Masih banyak kan private Private ya? atau yang kelas umumnya hari Minggu aja Kelas umum di mana? di Cilandak, Di Cilandak, Iya. di mana Citos? di Lebak Bulus. Saya kan punya bisnis kos-kosan sama Oke. rumah vintage harus pakai artis syuting. Oke, Saya punya lahan di situ 75 meter persegi. oke. Pakai aja di situ. Oh, main di situ. Iya. Berapa banyak siswa yang kamu ajar sekarang? Kalau kelas umumnya di capoeira saya cuma ada paling 6-7. Oh, gitu. Iya. Kalau misalkan dari tim Fix Mantap atau mungkin dari saya atau teman-teman saya pengen join bisa? Bisa Tiap hari Minggu. setiap hari Minggu jam 2 siang. Jam 2 siang. Dan biasa kalau hari biasa murid saya yang ngajar. Saya udah susah karena kan saya musim bisnis. Iya. Berapa per bulan untuk biaya? join? Murah, cuma 600.000 Per bulan. per bulan Setiap hari Minggu. setiap hari Minggu. Oh, oke. Nah, untuk bisa melakukan capoeira dengan baik dan bisa melakukan akrobatik dengan baik versi capoeira, butuh berapa lama sih? untuk belajar itu? Pertanyaan itu juga jangan ke saya. Pertanyaan seberapa banyak waktu kamu invest? I see. Balik lagi ke kita. Iya. Oke. Nah itu yang kadang-kadang Tapi normalnya, yang sudah terjadi. Ada yang waktu itu murid saya dalam waktu 3 bulan dapat. Oh ya? Ada yang setahun dapat. Oh, oke. Ada yang 4 tahun dapat. Ada yang nggak dapat udah. Ada yang nggak dapat. Ada yang seminggu juga ada yang dapat. Ya tergantung ya. Iya. Nah ngomong-ngomong ini apa sih kamu bawa tadi? Tadi Ini itu apa? kabasa ya, kayak labunya Brazil. Ini labu. Kayak dari dia kayak model labu lah gitu. Oke, buah labu. Iya. Ya ibaratnya buah labu. Ini tapi dari Brazil. Iya. Fungsinya untuk apa kamu bawa Dia ke kayak sini? bikin resonan. Tadi kan mau pasang birimbau, cuma kawatnya putus. Oh gitu. Iya, Ini apa? Untuk apa? untuk main Musik? perkusinya. Oh gitu. Nah, ini dia tuh yang mengeluarkan resonansi gemanya itu dari sini. Oh. Dari yang kita petik dalam senarnya itu resonansi itu dari sini. Oh dari situ. Iya. Ada apa aja sih alatnya? Kayaknya ada kendangnya juga Ada kan? gendang Apa namanya? namanya atabaki. Atabaki. Ada lagi namanya kayak rebana tamborin atau di Portugis bilangnya pandero. Pandero. Iya. Ada juga kayak yang kayak corong besi itu kayak lonceng kashishi. Agogo. Oh ada pandero, ada agogo. Iya. Itu dekat ya dengan keluarga Pajero ya? Iya, kurang lebih gitu deh. Gitu ya. Nah, oke. Tadi kamu sudah membahas tentang olahraganya, terus musiknya. Nah, sebetulnya aku udah nggak sabar loh pengen lihat kamu berdemo. Tapi oke, aku selesaikan tugas saya dulu di sini ya. Nah, kalau saya tadi pengen belajar, sudah ada kelasnya di Cilandak, di daerah Cilandak jalan apa? Di Lebak Bulus di Gunung Balong. Oh, Gunung Balo ya. Oke. Pokoknya kalau kamu Google Capoeira Indonesia, pasti mayoritas yang keluar account saya semua kok. Oh, oke, langsung punyamu ya yang Iya. keluar ya. Oke. FIFA kan namanya FIFA Brazil Capoeira. Iya. Kamu kan ini ada kelas samba juga. Aku pengen deh belajar samba. Pertanyaannya yang menjadi tim partner saya untuk samba orangnya juga kayaknya nggak terlalu konsen ke kelas. Dia lebih Anggot-anggotan ya. bukan karena dia juga ibu-ibu. Oke. Family, terus demonya gampang wing cepat, jadi dengan show dia mau gitu. Oh, gitu. Tapi kalau untuk kelas-kelas, Ntar dulu. ya ntar dulu. Ya, kalau saya kan, kalau zaman dulu kan saya selalu, ayo bikin kelas begini, ayo bikin. Kalau sekarang ya udah terserah kamu. Oh, oke. Karena usia juga kali ya ngaruh ya. Dan saya udah nggak mau maksa orang. Oke. Levelnya udah beda ya. Kalau dulu kan masih muda. Sekarang gini loh, kadang-kadang pengalaman hidup, ini jelek pahit-pahitnya ya. Oke. Nah manusia, kamu ngajar mereka, cuma hitungan menit, mereka bilang, kamu sebagai pelatih. Oke. Hari saya udah bosan. Oh, Silakan ya, saya udah nggak mau lanjut lagi. oke. Mau apa? Iya. Ya kan? Iya. Saya pernah kejadian sering kali begitu dulu. Oke. Saya mengharapkan orang ini maju, begini itu bagi mereka ya. Kadang-kadang banyakkan orang bukan mau negatif, mereka dengan self interestnya mereka juga. Kita udah capek-capek, pontang-panting. Oke.
Terus mereka juga kayaknya juga nggak menjadi yang nggak, jangan berekspektasi manusia itu selalu dengan satu visi sama kita. Makanya saya berubah ke bisnis. Oke. Mendingan cari duit, bikin empire, bikin filantropis, my retirement happy. Oke. Kalau dulu saya mikirnya tentang wah capoeira tentang begini. Sekarang Ya sudah lah what ya. do I get? Sampai master jujitsu saya bilang, what do you get? Itu nampar ke saya itu. Gitu ya. Have to be realistic now. Ya, mau nggak mau tetap harus realistik ya. Nah, Oke. Nah, Drew, oke, aku mau main-main. Kalau tadi kita udah ngomong serius, sekarang nggak main-main ya. Saya punya sambung kata. Saya akan sebut satu kata dan apa yang ada dalam otak kamu, kamu harus keluarkan satu kata juga. Oke? Siap ya, spontan ya. Bela diri, pembelajaran, pangan, activity, laut, travel, dingin, enak, hijau. Breezy, Oke, pulang, tidur, palu, bekerja, Oke, bela diri bilangnya tadi pembelajaran. Apa maksudnya? Jadi dengan saya belajar capoeira, saya belajar jujitsu, itu sebenarnya tuh ada filosofi yang di situ saya dapat dan saya bisa aplikasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya. Contoh di capoeira sini dibilang life is a melody. Oke. Kamu dengan kamu ngomong sama orang itu kan ada frekuensi irama. Oke. Ya kan? Life is melody. Iya kan. Jadi kayak kita gerak, kita melakukan itu ada tempo. Kayak do re mi, kita kayak mukul. 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu 1, 2, 3 ya. Satu, kita tuh gerak tuh ada tempo. Oke. Itu kan sama kayak musik. Nah, sama juga di jujitsu juga. Di jujitsu kan kita diajarin bagaimana lebih detail, bagaimana taruh leverages, terus melihat situasi itu kamu jangan suatu harus dihantam promo, dipersilahkan aja. Oke. Ya kan, kalau orang menyerang kamu jangan yang dilawan, tapi memanfaatkan tenaganya. Oke. Jadi kalau kita nyetir di jalan, kalau orang tin, monggo. Malah dibuka jalan ke kita. Dibanding kita harus belok-belok terus tabrak. Oke. Nanti kan lebih cool lah ya. Lebih cool. Jadi filosofi itu yang saya aplikasi dan di bisnis saya pun saya aplikasi itu. Oke. Tadi kamu bilang tangan apa tadi? Jawabnya dia apa? Tangan? Activity. Iya. Kamu lebih banyak activity lewat tangan. Kan capoeira pakai kaki. Enggak juga dong pakai tangan, lu kerja. Kaki kan finishing touch-nya doang. Iya. Laut tadi bilang healing ya? Travel. Iya. Kamu suka traveling ke laut? Kalau traveling ke laut tuh kemana sih? Ke dalam laut gitu ya? Iya. Diving gitu ya? Ya diving, laut. Saya kan juga ada perusahaan diving. Saya kan juga ngurusin kapal ya. Oke. Dan kamu keluar negeri kan lewatin laut juga kan? Oke. Ya kan? Iya. Menyenangkan ya diving di laut itu ya? Iya, menyenangkan. Menyenangkan ya. Indah lagi. Iya. Baik ikannya. Baik. Nggak usah diving nih. Kita ke Amerika kemarin kan lewat laut juga. Ya kan? Benar. Kamu ketemu orang-orang di beach kan juga laut juga. Laut juga ya. Iya. Oke, dingin tadi bilangnya? Enak. Iya. Enak ya? Enak kan kalem ini. Enak dingin apa enak panas? Tergantung sih. Kalau di Indonesia sendiri kamu lebih suka dingin atau suka panas? Kalau di Indonesia saya lebih suka panas ya. Panas ya? Iya. Karena memang dinginnya jarang Jakarta. Jarang juga. Iya kan? Kecuali di kamar pakai AC. Iya, saya jarang pakai AC juga sih. Oh, iya. Tapi kan sekarang dia enak kan? Iya dong. Oke, jadi lebih enak panas daripada dingin. Enggak juga dua-duanya bisa sih. Dua-duanya bisa. Hijau tadi apa kamu bilang? Breeze. Iya. Breezy. Iya. Kan kalau saya kan di properti saya kan naruh pohon-pohonan. Itu tuh bisa bikin kalem sendiri loh. Oke. Dan itu waktu saya invest ke properti itu dengan saya bikin structure pohon-pohon, itu menarik aura negatif kita juga loh. Kalem ini kan. Jangan salah, pohon kehidupan tuh bisa jadi penyambung kita punya energi loh. Oke. Makanya kenapa dari zaman dulu nabi atau petua-petua mereka suka di situ. I see. Kalau bertapa gitu orang zaman dulu ke pohon. Bahkan kadang-kadang ke orang kayak politikus kayak George Bush, mereka kan suka kayak ke West Coast kemana, mereka kan kayak ranch kemana, kan mereka kalem untuk kan, retreat kan. Iya. Oke. Pulang tadi bilangnya
Tidur. Iya. Pulang tidur ya? Iya. Oh, enak tidur ya di rumah ya? Iya. Keluar kan kerja. Kalau pulang tinggal bilang tidur. Kalau Palu tadi kamu bilang apa? Apa ya? Lupa aku. Kerja ya? Iya. Oke, kerja pakai Palu ya? Ya nggak juga sih. Kalau dia nakal, gue Palu. Iya gitu. Oke, Drew, senang sekali ngobrol sama kamu. Ah. Ya, banyak sekali ilmu yang saya dapat dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin juga bermanfaat untuk Sobat Mantap di sini. Tapi kamu belum demo ya, nanti kamu demo kartu gerakan-gerakannya ya. Tetap itu harus ya. Iya, Oke, berarti kalau saya tanya nih, Andrew ini seorang apa? Kamu lebih nyaman dibilang apa? Pebisnis kah? Atau capoeira profesor kah? Atau coach kah? Student of life saja. Student of life. Itu bukan profesi, Pak. Oh gitu ya. Maksudnya sebagai seorang profesinya apa? Entrepreneur. Entrepreneur. Iya. Kamu nggak masih suka, masih nyaman kalau dipanggil capoeira coach? Masih? Masih suka. Iya. Capoeira profesor. Oke. Jiu-jitsu instructor. Oke. Atau martial art coach aja lah. Apa? Martial art coach. Martial art coach. Iya. Apa itu? Pelatih bela diri. Pelatih bela diri. Bisnis entrepreneur and Entrepreneur and martial art coach. Ya, martial art coach. Oke, ya guys, itu dia ngobrol kita sama si Andrew ya, seorang entrepreneur dan juga martial art coach ya. Oke, Sobat Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol kita dan kita berharap apa yang kita obrolin dan disampaikan oleh Andrew bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa kembali dengan saya Mas Rere dan Andrew. Gak kuku. Sampai jumpa.